Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya tetap sehat dan juga dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang budidaya tanaman malapari dengan nama latin Pongamia pinnata. Nah, untuk memenuhi mata kuliah silvikultur hutan tanaman. Baik, langsung saja kita membahas bagaimana untuk budidaya dari tanaman malapari ini sendiri. Sebelumnya, perkenalkan saya Uun Amina dengan NIM L1A11856. Baik, pertama kita memasuki ataupun membahas tentang klasifikasi malapari. Nah, jadi klasifikasi malapari ini memiliki kerajaan yaitu Pantae dengan taksonominya Angiospermae dan tampaknya dianya berbentuk eudikotil tanpa taksonomi Dedirosids dan juga ordonya berasal dari ordo Fabales. Nah, di mana familinya ini Fabaceae. Nah, sedangkan jenisnya sendiri yakni Pongamia. Nah, spesies ini jadinya disebut dengan nama latin Pongamia pinnata. Ini adalah contoh gambar dari bunga malaparinya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ekologi dan penyebaran tanaman malapari ini sendiri. Nah, malapari ini berasal dari mana gitu ya? Tanaman malapari ini ternyata berasal dari daratan Asia nih, khususnya penyebarannya ini di wilayah tropika dan subtropika. Di India contohnya, datu ada juga di Bangladesh, ada pun di Nepal atau datu juga ada di Burma. Dan setelah itu malapari ini kemudian menyebar di negeri-negeri sekitarnya dan yang lebih jauhnya lagi diantaranya yaitu ada di Pakistan, ada di Sri Lanka, ada di Malaysia dan termasuklah Indonesia, Filipina, ya kalau ada di Papua Nugini, di Australia, di Samoa, Tonga, Fiji, dan sampai di Mesir juga ada. Nah, kalau misalnya di Provinsi Jambi, ini malapari ini mungkin kebanyakan itu ada di Kabupaten Batanghari. Contohnya itu ada namanya suatu desa itu namanya Malapari. Nah, di dataran pinggiran Sungai Batanghari itu tepatnya di arah terusan seberang sana. Nah, itu ada namanya Desa Malapari. Dan di situ ada tumbuhan malapari. Nah, di Nusantara malapari ini umumnya ditemukan di pantai-pantai berpasir dan juga berkarang. Nah, di perbatasan hutan mangrove juga ada ke arah darat dan juga di bagian yang bertanah kering. Pohon ini berbunga sepanjang tahun. Nah, luar biasa ya. Untuk itulah ekologi dan penyebarannya. Nah, ini adalah contoh dari tanaman malapari yang ini ini merupakan struktur bagian batang dan juga pohon malapari sendiri sangat ini ya tumbuhnya sepertinya di dataran pantai dan juga tanah kering. Nah, ini contoh bunganya. Nah, yang C itu adalah contoh kelompok bunganya, yang D ini adalah contoh dari bunganya. Oke, selanjutnya apa sih manfaat dari malapari ini? Kenapa kita harus membudidayakannya? Tentu seperti itu ya. Jadi malapari ini ditanam untuk selain manfaat dari segi bijinya atau bunganya nanti, malapari ini ditanam juga untuk sebagai tanaman pemecah angin pada perkebunan teh misalnya, pada tanaman penghias jalan juga bisa. Selain itu juga ditanam di pinggir sungai, kanal, dan juga pantai untuk mencegah erosi. Nah, ini menurut Dewi Fake et al. 2011. Nah, tanaman malapari ini juga berperan dalam menyediakan dua sumber energi. Yakni pertama ada kayunya sebagai bahan bakar tentunya ya, memiliki kalori bakar kayu sebesar 19,2 kilogram dan bijinya mengandung minyak nabati dengan kandungan minyak sebesar 27 sampai 40 dari berat keringnya. Nah, selain kayunya sebagai bahan pembuat bahan bakar juga, tapi kayunya juga bisa dimanfaatkan sebagai pembuat lemari, kereta, dan ataupun kertas. Nah, berarti termasuk kayu kuat sehingga bisa dibuat sebagai perabotan rumah tangga dan juga alat-alat lainnya dan juga bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan pulp ataupun pulp kertas ya.
Oke, seluruh bagian tanaman ini memiliki khasiat obat, bukan hanya digunakan sebagai pemecah angin ataupun perabotan rumah tangga dan juga bahan bakar, tapi dia berkhasiat juga sebagai obat. Nah, ini dimisalkan misalnya pada daunnya itu ternyata digunakan untuk obat rematik, batuk, diare, gonorea, dan dispepsia. Dan bunganya juga berguna untuk mengobati penyakit diabetes. Nah, ternyata tumbuhan malapari ini banyak manfaat sehingga kita perlu membudidayakannya seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang morfologi malapari. Nah, tanaman ini malapari itu tanaman malapari memiliki batang yang berwarna abu-abu dengan diameter batang itu mencapai 80 sentimeter. Nah, bunga malapari ini berbentuk majemuk, berbentuk tandan semu di ketiak daunnya berwarna putih, merah muda, dan ungu. Nah, inilah jenis dan morfologi dari tanaman malapari. Selanjutnya untuk klasifikasi tempat tumbuh dari tanaman malapari ini, yakni kisaran tempat tumbuhnya pada ketinggian antara 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut, dan juga memiliki curah hujan yang tahunan yang dibutuhkannya adalah 500 sampai 2.500 mm dengan musim kering 2 sampai 6 bulan. Nah, tumbuhan ini juga tumbuh alami di hutan dataran rendah pada tanah berkapur dan batu kerang di pantai, sepanjang tepi hutan bakau dan sepanjang aliran dan sungai pasang surut. Nah, inilah klasifikasi bagaimana tempat tumbuh tanaman malapari tersebut. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pembibitan dari malapari. Nah, untuk pembibitannya sendiri, perbanyakan tanaman malapari ini dapat melalui biji. Nah, biji itu tentunya dipilih dari buah yang benar-benar masak pada pohon. Setelah itu nantinya akan dikupas daging buahnya. Nah, lalu biji atau benihnya harus langsung ditabur. Nah, dalam polybag atau disemai dalam bak kecambah. Hal ini untuk apa? Gitu kan? Untuk mengurangi kemungkinan benih itu turun daya perkecambahnya. Seperti itu kalau untuk pada benih malapari. Nah, untuk tempat pembibitannya itu tentunya diberi naungan ataupun atap dengan bahan dapat berupa misalnya daun kelapa, jerami, ataupun paranet yang sebagaimana biasanya digunakan. Nah, pembibitan ini biasanya dilakukan selama 2 sampai 3 bulan. Nah, kegiatannya itu dilakukan antara lain misalnya kegiatan yang dilakukan yakni penyiraman pada pagi dan sore hari. Lalu ada juga kita melakukan kegiatan penyiangan dengan melakukan pembersihan gulma misalnya di sekitar bibit ataupun kita menyeleksi mana bibit yang pertumbuhannya baik, mana yang kurang baik. Nah, itu harus dipisahkan sehingga nanti kita melihat keseragaman pertumbuhannya. Nah, selanjutnya pembibitan yang dilakukan secara vegetatif itu dapat dilakukan dengan cara stek batang di pada tanaman malapari ini diambil dari pohon ataupun indukan yang penampilannya baik dan sehat tentunya ya. Oke, inilah cerita tentang pembibitan dari tanaman malapari. Selanjutnya setelah pembibitan kita melakukan persiapan lahan. Nah, kegiatan persiapan lahan ini kita lakukan meliputi pembukaan lahan, pengajiran, dan juga pembuatan lubang tanam. Nah, lahan yang akan ditanami itu biasanya dibersihkan dari semak belukar, terutama di sekitar calon tempat penanaman tentunya. Serta pengajiran. Nah, pengajiran ini dilakukan dengan menancapkan ajir. Biasanya ajirnya itu bisa terbuat dari bambu ataupun batang kayu. Dengan jarak tanam disesuaikan dengan rencana populasi tanam yang dikehendaki. Misalnya untuk penanaman tanaman malapari ini kita untuk sekitar 2 ataupun 3 ya, 3 meteran. Nah, setelah itu nanti adanya seleksi pula. Nah, untuk lubang tanam juga disesuaikan dengan ukuran bibit atau benih yang ditanam pada tanaman malapari ini. Selanjutnya kegiatan penanaman. Nah, penanaman ini dilakukan pada awal ataupun selama musim penghujan sehingga kebutuhan air bagi tanaman cukup tersedia. Nah, untuk bibit yang ditanam ataupun dipilih itu tentunya harus dipilih yang sehat dan cukup kuat serta tinggi bibitnya itu sekitar 50 cm ataupun lebih. Nah, saat penanaman juga
di sekitar batang tanaman itu, dipadatkan pada permukaannya, dibuat agak cembung seperti itu saat melakukan penanaman. Nah, penanaman juga dapat dilakukan, secara langsung di lapangan atau tanpa pembibitan. Nah, dengan menggunakan stek cabang atau, batang ya, dengan stek cabang ataupun stek batang. Nah, jarak tanam yang biasa digunakan, pada tanaman malapari ini tadi, 2 atau 3 tadi yang saya sebutkan. Nah, ini berarti bisa berkisar antara 2 kali 2 meter sampai 5 kali 5 meter. Nah, ini menurut Animus tahun 2009. Nah, kegiatan penanaman. Selanjutnya, setelah penanaman, dan juga pemeliharaan tentunya, dimulai pada kegiatan pemanenan. Nah, bagaimana cara pemanenan pada tanaman malapari? Nah, buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Nah, itulah dinyatakan bahwasanya tanaman malapari itu masak batang. Nah, buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyangkan dahannya, dan apabila buah sudah tua akan rontok dengan sendirinya. Setelah itu, kemudian buah itu tadi tuh setelah sudah dikumpulkan, sudah dibersihkan, nah lalu dikupaslah, secara manual seperti mengupas kacang tanah, mengupas kulit buahnya ya. Lalu hasil perhitungan potensi produksi pada akhir musim buah dapat dikumpulkan, pada tanaman malapari ini biasanya 28 kilogram dari satu pohon. Nah, dalam satu pohon malapari itu biasanya dihasilkan 9 sampai 90 kilogram biji per tahun. Itu satu pohonnya ya. Itu kalikan berapa, misalnya 1 hektar isinya berapa pohon, 150. Lumayan juga potensi untuk budidaya tanaman malapari ini. Oke, setelah pemanenan kita pengolahan, benihnya, yakni meliputi pengeringan dan pengupasan. Nah, kegiatan pengeringan buah malapari ini bertujuan untuk mempermudah proses pengupasan kulit buah. Nah, pengeringan ini dilakukan dengan cara pertama bisa dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga bijinya itu mencapai kadar air sebesar 7 sampai 10% kalau pada tanaman malapari. Setelah itu, buah yang telah kering ini ditaruh di tempat yang teduh, menunggu proses pengupasan. Setelah itu, buah dikupas dengan cara buah yang sudah kering diletakkan di atas permukaan kertas seperti diletakkan di tempat ya, permukaannya yang keras. Nah, seperti lantai semen ataupun meja. Lalu digiling atau ditekan dengan sebuah kayu sehingga kulit buahnya pecah dan bijinya itu keluar. Nah, seperti itu cara untuk pengeringan dan pengupasan dari benih malapari itu sendiri. Nah, baiklah, itulah tadi presentasi saya mengenai budidaya tanaman malapari. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.